Bismillahirrahmanirrahim. Was-was, ragu-ragu atau was-was, min tala'ubis syaitan. Kata para ulama, was-was itu daripada gangguannya syaitan. Was-was terbanyak itu di 3 tempat. Dalam masalah ibadah loh ya. Dan ini saya perhatikan, satu, ketika ada orang yang wudu. Itu kalau ada orang yang wudu, kalau sudah was-was, wudunya sangat lama sekali. 2, ketika ada orang yang sholat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak selesai-selesai. Yang ketiga, yang paling sering banyak terjadi adalah ketika urusan najis. Was-was terus, takut najis, kena air sedikit, takut ini najis, takut ini najis. Nah ini sekarang kita memberikan solusi kepada orang yang was-was agar was-wasnya tidak bertambah akut, tidak bertambah parah. Dalam kitab I'anatut Talibin itu disampaikan untuk orang-orang yang liman ubtuliya bil biwaswasin, orang yang diuji dengan penyakit was-was. Jadi was-was itu penyakit, nggak bisa dikasih tahu orang was-was itu. Jangan kayak gitu, nggak bisa orang was-was kamu bilang jangan kayak gitu, karena kadang-kadang was-was itu sudah jadi penyakit dan itu semakin setan akan semakin memperdaya orang itu. Maka dikatakan al-waswas min tala'ubis syaitan, bahwa was-was itu kadang dari tipu dayanya syaitan. Bagaimana orang was-was itu? Al-akhdhu bil akhaf warrukhas li alla yazdad fayakhruja anis syar'i. Dia disuruh mengikuti, orang was-was tadi itu, pendapat yang paling ringan, pendapat yang paling mudah, dan suruh mengikuti keringanan-keringanan dalam syariat supaya was-wasnya tidak semakin bertambah. Contoh. Ada orang kalau wudu lama sekali. Waktu niat bisa menghabiskan niatnya tok 5 menit. Saya di pondok punya kawan, kalau wudu lama sekali. Kenapa kok saya tanya lama? Saya kalau niat itu seperti tidak di dalam hati tapi di mulut. Terus-terusan kalau was-was. Maka suruh ikut pendapat yang mengatakan bahwa niat dalam wudu itu hukumnya tidak wajib. Selesai, nggak usah niat sama sekali sudah. Suruh meninggalkan niat. Karena memang dalam masalah wudu dikatakan oleh para ulama, apakah wudu itu menjadi syarat, apakah niat itu menjadi syarat dalam wudu? Kalau madhab kita, madhab Syafi'i, iya, orang wudu tidak pakai niat, wudunya tidak sah. Tapi dikatakan wa dhahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan annaha tujzi'u bi ghairin niyah fil wudu, bahwasanya kalau orang berwudu itu tidak usah pakai niat. Wudu mandi. Jadi kalau mazhab Hanafi itu begini ya. Ini perhatikan. Kan ada hadis innamal a'malu bin niat, bahwasanya sahnya amal itu tergantung niat. Itu cara memaknainya mazhab Syafi'i. Tapi kalau cara memaknainya mazhab Hanafi, innamal a'malu itu artinya sesungguhnya sempurnanya amal. Jadi amal kalau pengen sempurna dengan niat, tapi tetap sah. Karena urusan sempurna dan tidak sempurna, ada yang kamalun niyah. Jadi sempurnanya amal. Maka ibadah wasilah menurut mazhab Hanafi enggak wajib niat. Ibadah wasilah itu seperti apa? Wudu, itu ibadah wasilah. Kenapa kamu kok wudu? Sebagai perantara untuk melakukan sholat. Kenapa kamu kok wudu? Sebagai perantara untuk membaca Al-Quran. Berarti wudu itu hanya sebagai perantara. Mazhab Hanafi tidak usah niat kalau wudu. Kamu punya teman seperti itu, sulit kalau dia wudu, lama kalau dia wudu, pakailah pendapat yang paling ringan. Tujuannya apa? Li alla yazdad
fayakhruja 'anis syar'i, supaya was-wasnya tidak semakin bertambah dan juga dia tidak keluar dari syariat. Ini yang penting ya. Tapi untuk yang enggak was-was, yang rada error-error, nurul. Jangan ambil pendapat yang ringan. Walididdihi al-akhdhu bil asqal li'alla yakhruja 'anil ibahah. Untuk yang normal-normal, nurul, gitu, hafid, gitu, suruh wudu malah mancing, seumpama. Jangan ikut pendapat yang ringan-ringan, ikut pendapat yang berat. Jadi ulama kita ini sudah pas bagi mereka yang tidak terkena penyakit was-was, ikut pendapat yang kuat, ikut pendapat yang berat. Contoh, kamu kalau ditanya wudu wajib niat apa tidak? Wajib. Kenapa kamu ikut pendapat yang wajib? Karena saya normal-normal saja. Kamu punya teman, kalau wudu lama sekali, maka kasih tahu dia, sudah mas, kalau wudu enggak usah pakai niat. Kamu kan lama kalau pakai niat. Kan was-was itu biasanya di niatnya. Loh, nanti enggak sah. Ikut pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wudu tidak wajib niat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah wudu selesai. Yang kedua, dalam masalah membaca surat Al-Fatihah dan takbiratul ihram. Ini yang paling banyak. Dua ini kalau sholat. Ini, mbaknya ini ditulis itu yang tengah-tengah itu. Kalau sholat itu yang paling banyak was-was itu ketika takbiratul ihram. Bu Nyai, ya, Bu Nyai, ini dulu pernah kena was-was. Akhirnya saya kasih tahu, lama Bu Nyai kena was-was. Akhirnya saya kasih tahu, kenapa Umi kalau sholat takbir kok lama? Kayak niat itu enggak tepak-tepak. Lah Bu Nyai ini orang yang berilmu, sehingga minta solusi sama saya. Ya apa Jong? Agar saya ini enggak kesulitan, karena saya sulit ketika takbir mengucapkan Allahu Akbar, kemudian hatinya berniat. Akhirnya saya buka kitab, dalam beberapa kitab ternyata dijelaskan wal a'immas salasah, menurut imam yang tiga. Kalau saya sebutkan imam yang tiga berarti selain Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mengatakan inda wa yajuzu taqdimun niat ala takbir bi zamanin yasirin. Untuk orang yang was-was lebih baik ikut ini. Apa? Dia diperbolehkan untuk mendahulukan niat sebelum takbir dengan jarak yang sangat sebentar. Jadi yang sulit itu kan begini, ini perhatikan ini. Kalau ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya ngomong niat, itu yang sulit. Tapi kalau sendiri-sendiri gak sulit, niat dulu baru takbir. Itu gak sulit, orang was-was itu. Maka ikut pendapat yang tiga ini. Apa? Niat dulu baru takbir. Usolli fardhal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Ketika takbir gak perlu niat, karena niatnya didahulukan sebelum takbir. Namanya taqdimun niat. Alat takbir. Boleh mendahulukan niat sebelum takbir. Nanti ada yang ngomong lagi, Gus, apa boleh? Biasanya ada tanya, apa boleh kita pindah-pindah madhab seperti itu? Orang awam, kemarin dalam kitab Fatawi Ismail Zain, orang awam atau dalam keadaan darurat, atau orang awam al-ami la madhabalah. Orang awam tidak ada ikatan dengan satu madhab. Yang penting ada yang mengatakan boleh, silakan diikuti. Ya, paham ya? Sampai di sini ya. Jadi solusi kalau ada orang wudu sulit, wudunya tidak usah niat. Kalau ada orang takbir kesulitan takbirnya, maka niatnya
dahulukan. Jawab ben gak anu, ben nyangke apa ndak awakmu. Wudunya apa? Takbirnya, niatnya didahulukan daripada takbir. Menurut madhab siapa? 3 madhab a'immah as-salasa. Yang ketiga dalam masalah Fatihah. Saya punya kawan juga kalau membaca Fatihah tok itu capek kalau jadi makmum kamu. Sholatnya dia tuh lama karena dia bukan lama khusyuk, bukan. Lama ketika dia membaca Fatihahnya itu lama. Mang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim. Maliki ma. Itu kalau di samping saya tak seltek dia bibirnya sama saya. Oh iya. Al-waswas min tala'u bisyaitan. Bahkan ada yang al-waswasu min jahlil minal jahli. Waswas itu kadang datangnya dari sebuah kebodohan, tidak tahu tentang ilmu. Bagaimana kalau seperti itu? Maka tidak usah. Di sini dikatakan au yuqallidu madhab Malik fi tarkil Fatihah khalfal imam. Ketika dia bermakmum tidak usah baca Fatihah sekalian. Kenapa? Kata Imam Malik, orang yang sholat ketika bermakmum, imamnya yang nanggung Fatihahnya, makmumnya tidak perlu baca Fatihah. Oh enak. Jadi, makmum mai kalau ragu-ragu, Allahu Akbar, niat sebelumnya. Baca Fatihah enggak pas-pas, abis melolo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan enggak usah membaca Fatihah sekalian, ganti kulhuta yang dia enggak was-was, atau ganti apa? Karena dalam madhab Malik, makmum tidak wajib membaca surat enak wes, gak usah los akhirnya. Enak toh? Syariat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bagaimana kita mengkondisikan syariat itu nyaman bagi kita. Makanya kemarin guru saya itu pernah dawuh gini, kamu cari ilmu tapi jangan sampai mengorbankan ibadah. Ada orang cari ilmu sampai malam, sampai jam 3, tapi subuhnya qadha, enggak boleh. Atau jangan sampai ada orang beribadah tapi mengorbankan cari ilmu. Ada orang zikir tok, gak gelem mencari ilmu, juga enggak dibenarkan. Makanya besok kamu kalau sudah pulang, kalau seumpama dilala kamu sudah pulang, ayo ikut ngaji walaupun 1 bulan sekali, setengah bulan sekali. Boleh kamu beribadah, membiayai anak istri, boleh. Tapi jangan sampai mengorbankan mencari ilmu. Jangan sampai mencari ilmu mengorbankan ibadah. Jangan sampai beribadah mengorbankan mencari. Dua-duanya ini asik dawe ulama ya. Yang ketiga tadi apa ya? Apa? Najis. Oh ya, najis. Orang itu gini. Ini juga ibu saya almarhum. Itu kalau sama najis hati-hati sekali. Saking hati-hatinya, kalau keluar dari jeding kadang basuhnya berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali. Keluar dari jeding kena air sedikit dibasuh lagi. Lewat jalan raya kayak gini, kena cipratan air, balik lagi ke rumah, disiram lagi. Was-was terus, takut najis. Lah gimana itu? Lah ini, perhatikan ini dengan baik. Wa idza syakka fi najasati syai'in muayyanin. Kalau ada orang ragu-ragu terhadap sesuatu, ini najis apa tidak? Najis apa tidak? Fal aslu toharatuhu. Maka ikuti hukum asal, maka hukum asal hukumnya suci, maka dia dihukumi suci. Kayak fikih arek-arek iki lho, gimana? Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal itu menetap kepada sebelumnya. Jadi kalau kamu punya baju, sudah kamu cuci, sudah kamu bersihkan,
Terus kamu ragu-ragu, najis apa suci? Najis apa suci? Hukumnya kembali ke asal, berarti hukumnya suci. Bahkan saya paling suka dawuhnya guru saya yang ngomong gini, dalam beberapa kitab juga disampaikan. Ini penting ini, untuk memberikan solusi kepada orang yang was-was. Apa? Wa kullu ma lam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa tahirun. Segala sesuatu yang tidak terlihat nyata di depan mata kamu ada najisnya, maka itu dianggap suci. Enak ini. Kamu jalan-jalan, di jalan kena air, cepret. Kena air. Terus kamu nggak usah basuh lagi. Loh, kan kamu kena air di jalan tadi. Di jalan itu kan kadang kan campur kemih, campur tainya sapi, campur tainya kuda. Najis itu. Kamu jawab, selama tidak terlihat najisnya padeng makrepat, maka hukumnya tetap dikatakan suci. Enaknya syariat kayak gitu. Karena urusan najis ini bukan urusan yang sangat-sangat mengerikan. Karena kalau najis ini sangat-sangat dianggap mengerikan, akhirnya orang menjadi banyak yang was-was. Masuk masjid, coba ya, kamu masjid, gak usah jauh-jauh, kamar kamu dari sana, jalan ke sini, terus hujan-hujan, kecipratan, cepret. Ingat kemarin, loh sapi kemarin pernah kemih di sini. Di daerah sana kayaknya pernah kemihnya sapi, tapi hujannya agak lama. Najis apa enggak ini ya? Wa kullu malam yatahaqqaq najasatuhu, selama tidak nyata kelihatan mata bahwa itu najis, maka hukumnya dianggap suci karena berpegangan kepada kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi jangan dianggap najis tok wis, suci. Jalan-jalan kena air cepret, dilihat, oh enggak ada tainya, aman. Tapi kalau sudah jelas-jelas ya jangan ngomong suci. Cepret, bener teman con, tak padang kok ya. Nggak kelihatan saya ini, ya jangan kalau kayak gitu. Selama sudah kelihatan mata baru najis. Selama tidak kelihatan mata tidak perlu dianggap najis. Yang dulu pernah saya ijazahkan sama kamu juga, bagaimana cara menghilangkan was-was? Selain kita ikut pendapat yang paling ringan, itu doanya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Sebelum sholat itu suruh membaca doa ini 7 kali sambil memegang dadanya. Karena kadang penyakit ya, kadang apa penyakit. Mbaknya juga kayak gitu mbak, pegang. Ya, sambil membaca apa? Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Ini anak-anak santri sudah banyak yang hafal. Baca begini sebelum takbiratul ihram untuk menghilangkan was-was. Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Atau biasanya yang saya baca itu sebelum takbiratul ihram baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, sampai selesai. Baru setelah itu membaca ilahi anta rabbi. Ilahi anta rabbi waridha kamatlubi. Gitu ya. Setelah itu ditutup dengan ayat iyyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jadi yang tadi subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al itu 7 kali. Setelah itu baru iyyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Berapa kali itu? 1 kali yang ayatnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau diobati dengan doa ini bisa, tetapi yang lebih istimewa lagi ikutkan pendapat yang paling apa ringan. Kayak kemarin tuh loh, ono uang tanya ke saya macam-macam. Gus, kalau saya nikah biar saya tuh tenang pikiran saya, boleh nggak saya minum pil ekstasi dulu? Enek ai. Nggak usah kayak gitu. Ikut pendapat yang paling ringan ketika kita melakukan sesuatu kalau terjadi was-was. Kalau sebaliknya ikut pendapat yang paling kuat atau pendapat yang paling berat. Itu kira-kira, semoga jadi ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin.
Apakah ada amalan untuk